Dan kita saksikan bagaimana Jokowi jahatnya sekian banyak undang-undang, peraturan, kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi. Terakhir yang saya akan katakan, kewajiban presiden. Kewajiban presiden itu termaktub secara tertulis di dalam alinea keempat Undang-Undang 45. Pertama, melindungi bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, presiden bertanggung jawab melindungi mereka. Dan kita tahu bahwa Jokowi kemarin sangat abai. 890 petugas KPPS terbunuh mati tanpa ada proses penyelidikan. Apakah karena kelelahan, kepenatan, atau keracunan dan seterusnya? Menurut para dokter, tidak ada orang meninggal karena lelah. Saya bisa katakan kalau lelah, Jokowi yang pertama meninggal, karena dalam 2 bulan kampanye dia tidak pernah istirahat. Kampanye 2 bulan berturut-turut, seharusnya dia mati pertama kalau benar orang meninggal karena lelah. 9 orang yang meninggal depan Bawaslu. Catatan dari Komnas HAM 50 lebih orang 2019. Nah, jadi oleh karena itu maka sangat abai terhadap bangsa Indonesia. Bahkan Rempang yang itu sudah puluhan tahun, ratusan tahun sebelum ada Indonesia, mereka sudah menempati Rempang. Itu digusur, dipaksa dan seterusnya. Begitu juga Pik 2 yang itu sudah ratusan tahun orang ada di sana, dipaksa. Bagaimana lahan sawah tambak yang masih aktif produktif dipaksa dengan 50.000 per meter, seperti itu. Yang kedua, kewajiban presiden menurut alinea keempat Undang-Undang 45 adalah menjaga dan melindungi wilayah NKRI. Saya garis bawahi pernyataan Ketua Umum tadi bahwa maksum yang paling NKRI karena Mus Integral 3 April 1945 oleh Muhammad Nasir yang mengelilingi Indonesia, melobi partai-partai di parlemen sehingga kemudian lahir NKRI. Oleh karena itu maka sejak Megawati sampai sekarang 2 daerah di perbatasan diambil oleh Malaysia karena Megawati abai terhadap itu. Kemudian Jokowi 24 pulau hilang di Indonesia. Ada yang tenggelam, ada yang disewakan dan seterusnya. Ini abai terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga, kewajiban presiden adalah menciptakan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan keluarga, bukan kesejahteraan kelompok, bukan kesejahteraan oligarki, kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat adalah mencerdaskan bangsa. Bangsa yang dicerdaskan, bukan pribadi, bangsa yang dicerdaskan. Hari ini data-data terakhir IQ rata-rata orang Indonesia 78, sama dengan monyet yang juga IQ-nya 78. Meskipun ada Bibi yang IQ-nya 200, termasuk 100 orang, termasuk 10 orang terbesar di dunia pada abad ini. Tapi rata-rata 78 IQ orang Indonesia. Kenapa? Karena miskin. Kenapa miskin? Karena income per kapita mereka. Indonesia Timur itu kaya dengan ikan, tapi mereka miskin karena ikan yang mereka tangkap mereka jual untuk kemudian beli beras, beli terigu, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kewajiban presiden adalah memicu terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Presiden harus menunjukkan kesahnya, menunjukkan wibawanya. Kalau misalnya sudah presiden, sudah bersumpah, sudah kabinet, kemudian dipanggil oleh Jokowi datang ke Solo, datang juga, betul-betul presiden tidak punya harga diri. Maaf, saya harus katakan itu karena ini persoalan konstitusi. Konstitusi jelas alinea keempat.